Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Esa, sobat yang penuh harapan dan selalu berikhtiar. Kali ini kita akan pelajari pendidikan Pancasila bab 2 tentang kedudukan, fungsi, dan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat fundamental bagi negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi penting tersebut akan diulas pada bagian ini. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan utama Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Sebagai dasar negara juga, Pancasila ini memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Artinya, Pancasila berkedudukan formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Sehingga Pancasila ini bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea keempat tersebut, pengertian kalimat dengan berdasarkan kepada secara hukum memiliki makna sebagai dasar negara, walaupun kata Pancasila tidak tercantum secara eksplisit. Terlihat kalimat-kalimat berikutnya adalah sila-sila Pancasila. Hal ini pun diperkuat oleh keputusan BPUPK yang memutuskan bahwa dasar negara Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila berperan menjadi pedoman dasar yang mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di lingkungan negara Indonesia harus dilandaskan pada Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah pegangan, pedoman hidup, atau pemberi arah terhadap segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila merupakan inti dari nilai-nilai budaya Indonesia yang berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mempunyai arti. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Dalam membentuk identitas atau jati diri bangsa, dalam era globalisasi sekarang ini mempunyai tantangan, sehingga Pancasila harus dipegang agar tidak terbawa arus budaya asing. Perlu ada pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sarana pemersatu bangsa dan negara. Untuk mencapai persatuan bangsa, Pancasila berperan sebagai pedoman, arahan, atau pegangan untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, pedoman untuk berbagai masalah dalam hidup negara. Yang kelima,
memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ada dua, yang pertama terbuka dan yang kedua tertutup. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk ideologi tertutup, yaitu ideologi yang ditetapkan secara mutlak, sehingga tidak peka terhadap perkembangan manusia dan zaman. Jadi Pancasila termasuknya adalah ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka, yang pertama, merupakan kekayaan rohani, modal, dan budaya seluruh bangsa. Yang kedua, digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat, tidak diciptakan oleh negara dan penguasa. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali falsafah tersebut dalam situasi yang mereka jalani. Yang keempat, memberi inspirasi pada masyarakat untuk bertanggung jawab. Sesuai falsafah itu, tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakatnya. Sedangkan ciri yang kelima, menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada, sehingga dapat diterima warga masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Setelah kita mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila, kita masuk ke bagian penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu masa tahun 1945 sampai 1950. Sejak ditetapkannya Pancasila hingga tahun 1950, pelaksanaan Pancasila ini mengalami berbagai tantangan. Pada periode ini, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan melakukan berbagai cara untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pada periode ini juga disepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat, yang merupakan sebuah federasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Jadi, Republik Indonesia Serikat ini artinya sebuah federasi dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Lalu tantangan berikutnya yaitu munculnya berbagai pemberontakan memisahkan diri dari NKRI seperti APRA. Apa itu APRA? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, dan RMS atau Republik Maluku Selatan. Meski demikian, pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat ditumpas berkat kerjasama dan perjuangan rakyat Indonesia. Kita lanjut ke tahun berikutnya, masa 1950 sampai 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar, negara Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa cenderung diarahkan sesuai paham liberalis. Contohnya, satu, penetapan keputusan yang cenderung berdasarkan suara terbanyak, bukan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, sering terjadi pergantian kabinet sehingga situasi ekonomi dan politik kurang stabil. Masuk ke masa berikutnya, masa 1959 sampai 1966. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
menetapkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 150 tahun 1999 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang terkenal dengan Dekret Presiden. Isinya, satu, menetapkan pembubaran konstituante. Dua, menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, menetapkan pembentukan MPRS dan DPRAS. Apa MPRS? MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPRS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi sifatnya masih sementara. Penyimpangan yang terjadi pada masa ini ada 7. Satu, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam satuan bulat dan utuh. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membuarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang keempat, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. 5. Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. 6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. 7. Manifold Ustad yang dibuat presiden menjadi GBHN. Tantangan lain pada periode itu terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Adalah gerakan yang hendak mengganti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi komunis. Berikutnya, kita masuk ke masa 1966 sampai 1998 atau yang dikenal sebagai Orde Baru atau Orba. Periode ini, Presiden Soeharto sebagai pemimpin Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan perekonomian dan keamanan Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru dengan dibentuknya, didirikannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau singkat dengan BP7. Adapun tujuan BP7, 1. Konsolidasi organisasi untuk meningkatkan kemampuan memasyarakatkan ideologi Pancasila demi pengembangan demokrasi Pancasila. Yang kedua, pemantapan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut keempat, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masa Orba ini, terdapat penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi. Yang pertama, indoktrinasi Pancasila. Artinya, Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah Orde Baru dan dijadikan sebagai indoktrinasi guna melanggengkan kekuasaannya. Yang kedua, demokrasi sentralistik. Artinya, demokrasinya berpusat pada pemerintah. Yang ketiga, membentuk Departemen Penerangan, di mana Departemen Penerangan ini adalah suatu lembaga yang berfungsi mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. Yang keempat, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelanjutan. Dan di akhir masa 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode reformasi ini, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara murni dan konsekuen kembali digaungkan. Pada masa reformasi ini, terdapat sejumlah tantangan. Yang pertama, munculnya paham radikalisme yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Paham radikalisme cenderung tidak menghargai keberagaman, sehingga dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang dapat memecah belah rakyat. Hal ini merupakan ancaman yang nyata terhadap keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, masuknya beragam paham ataupun budaya asing ke Indonesia akibat globalisasi. Era globalisasi ditandai mudahnya informasi yang masuk ke Indonesia akibat kemajuan teknologi informasi. Beragam paham asing menyusup dengan cepat ke dalam masyarakat dan cenderung diterima tanpa disaring. Hal ini menyebabkan sejumlah masyarakat cenderung lebih berperilaku berdasarkan paham-paham asing yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Materi kali ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.